Karena jiwa sales dan jiwa marketingku tinggi dan aku orangnya emang suka, akhirnya rating penjualanku tuh tinggi banget gitu. Aku kerjanya nipu orang soalnya, jujur aja. Jadi kerjanya itu satu tim ntar dikirim nih ke daerah Blitar, di daerah desa mana, pokoknya pindah-pindah. Misalnya hari ini di desa A, besok pindah kota lain, nggak berani jualan di situ lagi. Dulu aku metodeku jualan tau nggak? Aku bawa Sasa, bawa Pepsodent sama sabun Lifebuoy dulu, bungkusnya. Jadi tiap rumah orang di kampung-kampung itu aku ketok dulu. Anda pakai ini nggak? Pakai Sasa apa nggak? Kalau misalnya nggak pakai Sasa, pakai Lifebuoy apa enggak? Kalau nggak pakai Pepsodent apa enggak? Karena itu hal-hal lumrah yang dimiliki orang-orang desa gitu. Nah kalau begitu mereka, oh iya mas saya pakai, ada apa gitu. Oh berhubung Anda pengguna produk ini sedang punya hadiah untuk para konsumennya. Hadiahnya ini berupa barang-barang ini, tapi kita disuruh nebus. Nah, sebabnya bahasanya ada aja lah bahasanya pada saat itu. Yang pancinya jelek aslinya, yang pisaunya aslinya lemes, tapi berkat omonganku, trik dagangku, akhirnya barang-barangku selalu laris gitu. Bahkan sampai ketua reguku pada saat itu kalau barangnya nggak habis aku yang jualin. Tapi itu selama-lama hampir jalan sekitar 3 minggu itu aku ini beban moral. Ya Allah aku kerja kok tiap hari bayaran gede sih 200-300 ribu zaman segitu loh. Tapi kok beban moral ya, nipu orang gitu. Aku kasihan sampai soalnya ini pada saat terakhir kejadian itu ada orang yang gara-gara kepincut sama omonganku dia sampai ngutang-ngutang ke tetangganya buat beli barangku. Padahal barang itu jelek. Akhirnya aku keluar karena apa namanya beban moral kan terganggu. Terus aku keluar, aku mengundurkan diri pada saat itu. Wah ditangisin ini karena aku waktu itu pengen diangkat jadi ketua regu benernya, ketua tim. Tapi aku keluar, aku terus dapat kerjaan lagi, nyari kerjaan lagi di koran. Terus dapat jadi kernet truk Ades apa 2 tang Ades kayaknya, Ades. Itu kerjaannya cuman ngangkutin galon ke truk, habis itu nganterin ke toko-toko gitu aja lah. Terus beberapa lama kemudian berjalan hampir 1 bulan juga. Nah, Alina nih istriku nyamperin. Dulu belum jadi istriku, belum. Nyamperin, "Mas, disuruh pulang sama Bapak. Kalau mau kerja silahkan." Akhirnya aku pulang. Terus aku nikah itu nggak langsung megang bis. Bapak pada saat itu bisa masih jalan Cimoni Cikarang. Terus aku nikah sama Alina, terus 1 bulan kemudian dia hamil. Terus itu aku kerjanya di bengkel angkutan kota pada saat itu, kan masih punya angkutan kota beberapa pada saat itu, belum semuanya kejual habis. Jadi aku pokoknya kerjalah di bengkel, yang nyiapin bengkelnya, ngatur supirnya, ngatur segala macamnya, bla bla bla. Terus akhirnya anakku lahir, terus aku tugas di Kudus pada saat itu, karena dulu benernya Bapak pengen ngangkat direktur operasional yang namanya Mbak Tari, itu manajer operasionalnya Nusantara pada saat itu. Tapi Mbak Tari nggak mau. Tadinya Mbak Tari mau, tapi karena ketahuan sama Pak Han pada saat itu, akhirnya terus Mbak Tari digandulin sama Pak Han. Terus akhirnya nggak jadi, minta maaf sama Bapak, nggak jadi bisa bantu PO Haryanto. Akhirnya udah aku ngomong sama Bapak, udah Pak, Masian tak coba kerja sebisa Masian. Jadi pada saat itu aku punya non AC 5, terus jalan Purwodadi Jakarta sama 4 non AC, terus punya lagi eksekutif 2. Pada saat itu langkah awalku pertama kali, dulu belum ada HP. Aku buka agen di beberapa titik agen, Bapak buka agen di beberapa titik agen, kayak di Pati, agen-agen sentral itu Bapak yang buka. Terus Tayu. Nah, itu terus langkah awalku pada saat itu bina jaringan agen. Aku mulai membentuk jaringan agen pada saat itu. Jaringan penjualan, cara penjualan. Pada saat itu aku sendiri, adikku masih sekolah semua. Terus jadi seketan operator itu dulu, itu aku pegang sendiri. Aku garis-garisin sendiri pakai penggarisan setiap hari. Tiket itu desain, aku yang desain dulu. Aku gambar sendiri, terus aku cetak.
Terus apalagi ya, keuangannya juga aku yang ngurus dulu, yang ngatur. Terus untuk sarana komunikasi agen dulu aku gunain HT. Jadi dulu itu aktivitasku tiap pagi sampai sore di garasi Kudus. Dulu garasi Kudus itu masih kecil mas, di depan garasi yang sekarang jadi warung itu dulu tak sewa, cuman bagian depannya tok, ruangan yang di depan itu warung. Kalau kalian ke warungnya garasi Haryanto yang di Ngembal, kalian lihat ada ruangan kecil dua, kanan sama kiri. Yang tadinya kanan aja, itu yang disewa sama bapak dulu. Kalau nggak salah tahun segitu 3 juta sama garasinya kecil. Sekarang garasinya udah jadi ruko itu. Garasi tanah merah lah, cuma bisa buat nampung berapa bis sama cucian. Jadi aku dulu dari pagi sampai sore bikin jalur, bukain, terus ngejualin. Jadi agen-agen komunikasi operator sama aku langsung. Terus akhirnya ntar tiap sore sampai malam aku di terminal. Jadi di terminal pada saat itu namanya jualan PO baru, dulu plat nomornya 7799 IG sama 7788 IG, eksekutif pertama kita dulu. Joknya 36, non leg rest, nggak ada leg rest emang dulu. Angga kok kono. Itu aku di terminal masih terminal lama, bukan terminal Kudus yang sekarang masih baru. Itu aku dulu ya masih asing sama orang-orang terminal lah. Kita mulai kenalan sama kanan kiri kita, numpang hidup di situ, numpang jualan di situ. Itu aku jualan terus ya jadi calo. Jadi dulu tuh Pak Imam, bosnya Badri yang sekarang agen Kudus, dulu masih sama Pak Imam. Karena Pak Imam itu rekan perjuangannya Bapak di Tersimberure. Jadi aku tiap hari dari pagi sampai sore di kantor menuhin bis, ngatur keuangannya, operasionalnya, ngatur supirnya. Ntar sore sampai malam aku di terminal Kudus. Habisnya bis lah, bis cuman berapa biji? Cuman jalan 2 yang dari situ kan. 3 yang dari situ. Terus punya AC ekonomi juga 4 lah paling enggak. Lah terus udah tuh mulai jualan. Jadi nawarin penumpang pada saat itu mas, kalau pengen tahu. Aduh, udah kayak orang ngemis. Jadi aku tuh nyaloin penumpang dulu itu, penumpang bisku lo masih blongsongan, joknya itu masih plastikan mas. Itu penumpang tak tawarin, mas monggo derek Haryanto, Jembar, jangan sakit bal-balan teng jero bis, karena memang isinya nggak pernah ada gitu, emang kosong. Terus akhirnya penumpang ada mulai tertarik, enggak mas, saya mau ikut Nusantara, saya mau ikut Gajah Hasri, saya mau ikut Dewi Sri, mau ikut apalah zaman dulu. Susah banget nawarin Haryanto tuh. Kita berjuang saat itu mulai penumpang mulai ada itu sekitar 5 bulan 6 bulan dulu itu. Zaman dulu solar masih murah mas, bis masih murah harganya. Jadi itu tiap hari perihnya tuh di situ, sakit loh hati. Bayangin ya kalian, aku kerja seharian berusaha ngisi bis, terus sore sampai malam itu aku di terminal itu jualan tiket, nawarin tiap ada orang bawa tas, tak samperin, tak bantuin tasnya, tak tawarin, masih nggak mau. Itu sakit rasanya. Kadang sampai penumpang itu, alah bismu mosok anyar tenan, mosok kuat tuku bis anyar tenan. Sampai dibukain bagasinya, bagasi belakang mesin itu dibuka, bannya dicekin, sampai kayak gitu penumpang zaman dulu itu. Terus akhirnya ya banyak kejadian. Sekalinya kita lagi mulai laku gitu, ntar ada aja orang rusuh. Yang calo-calo terminal Kudus dulu kan, suka pada naikin harga tarif. Nih Haryanto harga 30-40 zaman dulu ya. Terus jadi 60, jadi 80 ya, karena kita dulu kan aku jiwanya masih keras ya di lapangan ya. Gitu itu biasa tak samperin mas, dia lagi pada ngumpul, lagi main catur apa tak tendang langsung. Tak cengkiwingin semua, maksudnya tak tarik-tarikin lehernya semua. Di terminal Kudus itu dulu. Kamu kalau kelaparan caramu, jangan rusak penumpangku. Kamu minta sama aku, insya Allah aku ada rezeki buat ngasih sama kamu. Jangan rusak penumpangku, jangan sakitin penumpangku. Saking itu aku maksudnya hati itu nangis sebenarnya. Karena aku nyari penumpang tuh bener-bener susah mas. Begitu dapat disakitin kayak gitu, makanya emosi aku dulu. Wah udah hampir tak pukul-pukulin tuh dulu bener. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Nyari penumpang susah, sekalinya dapat kok didolimin sama orang gitu. Ya Allah udah jadi pengen nangis kalau inget zaman segitu. Akhirnya ya mulai laku dikit-dikit, alhamdulillah mulai laku. Kerja terus kayak gitu, ntar hari terus berulang. Pagi sampai sore di kantor, sore sampai malam di terminal, terus seperti itu. Sampai pernah dulu ada gento pengamen situlah, orang gede, mabok segala macam masuk ke bis. Tak suruh turun baik-baik sama rekan kerjaku lah. Tolong suruh turun. Kasihan penumpangku udah nggak begitu ada. Masa masih mau diganggu kayak gitu.
Terus disuruh turun malah dia maki-maki, ngumpat-ngumpat. Wah udah emosi aku langsung. Tak tarik turun, tak tarik ke belakang bis, tak hajar di situ. Tak hajar, tak injek-injek, sampai tak banting 3 kali baru satu. Masih inget banget aku. Tak pukulin, jatuh, tak tarik, tak pukulin lagi dulu. Kayak gitu aku dulu naklukin terminal. Terus akhirnya ya sudah, itu berlanjut terus setiap itu. Sampai kadang kan terminal Kudus Lama itu kan banjir mas, hujan. Itu banjir itu langganan, setahun 2 kali 3 kali dulu. Terus apa namanya, kalau banjir itu mas, itu nggak tanggung-tanggung, seperut mas. Seperut kadang sedada bayangin. Jadi sepinggang itu masih jarang lah. Jadi aku kalau lagi banjir gitu kerja, ya sudah. Kerja, banjir, udah. Kerja, posisi tenggelam badan itu kita masih bantuin barang penumpang dulu itu. Terus akhirnya pernah sampai ada kejadian posisi banjir nggak karu-karuan ya kan, nyari penumpang udah susah, ada penumpang ketinggalan, tak dudukin di bis yang penting seadanya lah, yang penting dia sampai Jakarta. Karena kondisinya tuh kalau lagi banjir bis itu parkirnya di depan terminal mas, memanjang lebih sampai ke Gripta itu dulu depan terminal situ kalau lagi banjir. Tarik situ penumpangnya malah marah-marah, tiketnya disobek, dilumparin ke muka aku, masih aku diludahin, dimaki-maki nggak karuan. Ya aku cuma bisa minta maaf kok, nggak bisa apa-apa, tapi nangis aslinya hati pada saat itu. Ya Allah, kok gini amat ya cobaan orang ngerintis usaha. Ya cuma bisa minta maaf, mau gimana lagi. Karena aku mau kasar sama siapapun, aku kalau sama orang lain kejem mas, tapi kalau sama penumpangku sendiri nggak berani ya mas. Karena aku sadar itu, mereka ini orang-orang yang setiap hari ngasih nafkah aku sama karyawanku. Nasi yang dimakan sama karyawanku, nasi yang tak makan tiap hari ini dari mereka. Makanya aku ngaji nih sama penumpang tuh luar biasa sampai detik ini. Ya yes, alhamdulillah, semua kerja keras tuh nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi dihina sama PO lain kayak apa, ya sudah. Sampai kita buka Sukolilo, kadang kalau penumpangnya banyak, supirnya nggak ada, tak langsir sendiri. Di Sukolilo aku nganterin penumpang, tukang ojek ada pangkalan 2, tak turunin di yang satu, yang pangkalan satunya nggak terima, aku disamperin ke atas bis, dipukulin, diinjek-injek di atas bis. Ya Allah, kadang dulu masih inget sampai segitunya. Ya alhamdulillah Allah masih ngasih jalan sampai sekarang aku. Ya situ, terus akhirnya aku juga buka Tayu, buka Jepara, buka mana-mana. Itu dulu penumpang tak langsir sendiri, bis tak bawa sendiri sampai ke terminal. Saking aku pengen tahu karakter penumpang tuh seperti apa, penumpang itu inginnya apa sih yang diinginkan sama penumpang bis. Sampai segitu. Terus sambil jalan menerima karyawan dulu, sampai Pak Suyadi itu, Pak Suyin kalau masih inget tanyain dulu ngelamar di tempatku itu tak kerjain dulu. Mas mau ketemu sama Mas Riannya nggak ada, aku bilang. Sampai 5 hari. Tiap hari datang ke kantor nyariin. Mungkin dia udah tahu kalau itu aku, cuman aku nggak mau nemuin kan. Sampai akhirnya tak terima sampai sekarang, alhamdulillah masih di Haryanto. Tuh zaman dulu. Itu dulu aku posisinya masih ngontrak. Aku terus akhirnya bawa anak istriku ke sana. Aku dulu inventarisku pada saat itu apa ya? Mio kalau nggak salah. Mio. Motor Mio itu. Terus aku ngontrak rumah sama istriku. Tadinya tinggal di tempat Budi, cuman kayaknya Budi nggak berkenan dulu. Akhirnya terus pindah nyari kontrakan sendiri. Istriku, anakku tak ajak ke sana, tinggal mulai bareng. Aku ngontrak sampai pindah 2 kali. Dan itu aku lakukan terus sampai saat ini. Dari 2003 sampai saat ini, sampai aku bisa ada di hadapan kalian semua dan jadi seperti apa yang kalian lihat saat ini. Itu berjalan selama bertahun-tahun, belasan tahun dulu. Gimana? Puas kalian dengernya? Sampai situ aja. Karena perkembangan selanjutnya seperti apa yang kalian tahu lah. Kurang lebih kayak gitu.
Wih, nggak sadar ya nonton sampai 500 lebih. Mas, kalau bis laka apakah driver kena sanksi? Tergantung lakanya. Tapi nggak ada klaim yang jelas. Cuman bantuan aja. Ya jujur aja, pada saat itu yang ngehina kita mati-matian, ngehina kita luar biasa memang Nusantara pada saat itu. Dulu itu Tayu yang nguasain Gajah Sri Raya, Kudus yang nguasain Nusantara. Nusantara itu dulu tiap beli sasis dipamerin di depan kantorku yang kecil itu 9, 12, 13 sasis. Ntar supirnya dibayarin 30 ribuan suruh ngelakson terus sampai aku keluar dari kantor. Kan pada saat itu Bapak kan di Jakarta, Mas, nggak di Kudus. Aku yang mimpin operasional di Kudus pada saat itu. Jadi kalau aku belum keluar dari kantor ngelihat mereka tuh, mereka ngelaksonnya nggak mau berhenti dulu. Sampai segitunya. Nggak apa-apa Mas Adian Hermanaf. Abdal ya, tambah tua tambah dewasa. Hati juga beda. Dulu aku keras luar biasa. Tapi jalur gitu loh Mas. Jalur tuh maksudnya ya kalau nggak kebangetan orang aku nggak sampai kayak gitu. Dulu tuh prinsipku di jalan, orang kalau emang nggak bisa ditundukin dengan kata-kata ya aku tundukin dengan kekerasan. Tapi kalau aku udah neken orang, udah nginjek orang ibaratnya dulu, ya bukan berarti terus aku semena-mena sama dia, enggak. Orang-orang itu sampai sekarang masih baik sama aku. Jadi baik, jadi jalur baik. Karena apa? Ntar kalau aku ada rezeki, tak kasih uang, tak ajak makan bareng, tak beliin rokok. Jadi malah tak enakin lah. Jadi bukan berarti kalau aku udah ngajar mereka, udah mukul mental mereka, udah nginjek hidup mereka ibaratnya terus aku semena-mena sama mereka. Enggak, justru malah aku lebih baik dari sebelumnya. Aku prinsipku gitu. Kalau udah tak injek baru tak baikin. Dulu kayak gitu, sampai sekarang masih kayak gitu. Dulu itu supir-supir non ASEku ekonomiku generasi pertama itu Sardi, Ali, terus Juari, almarhum Kancil, banyak Bujel, Daud, terus apa lagi Pak Sofi dulu, terus Aika, terus banyak lah Margono, banyak. Kalau sekarang sama Nusantara gimana Mas Yus? Baik-baik saja sudah. Karena aku tadi udah bilang, ketika kita udah menang, dalam artian kalau kita udah menang, itu kemenangan itu bukan jadi ajang kita untuk menekan mental mereka, enggak, tapi justru malah kita support mereka, lebih baik sama mereka aja, jauh lebih baik dari sebelumnya. Harus seperti itu, prinsipku seperti itu. Terus adik mulai bantuin kerja 2009 lah, adik mulai bantuin kerja. Terus aku jadi lepas sama bagian keuangan. Jadi aku udah nggak bertanggung jawab sama keuangan lagi, jadi aku bertanggung jawab nyari uang. Jadi pada saat itu aku bisa ngelangkah. Bapak kepengen buka Madura, aku bukalah Madura. Sejarah Madura seperti yang pernah aku ceritain sebelumnya. Nggak pernah nyerah, nggak pernah ada niat kata-kata nyerah, karena ketika aku kerja pada saat itu aku memposisikan diriku sebagai karyawan. Aku digaji sama bapak dulu, 1 bulan gajiku 1.500.000, 2003 itu awal, 1.500.000 itu bapak. Keluarga itu dari kecil udah ngedidik aku, keluarga itu di rumah. Ketika kamu di lingkungan kerja kamu karyawan, dan saya memposisikan diri saya sebagai karyawan sampai detik ini. Makanya kalau kalian kenalan sama aku di jalan, aku nggak pernah dari lidahku ini keluar aku yang punya Haryanto, nggak pernah. Aku bosnya Haryanto, naudzubillahi min dzalik, nggak pernah. Aku pasti ngomong saya karyawan Haryanto.
Itu sampai detik ini masih ada di hati saya. Jadi kalau saya memposisikan diri saya ketika kerja, yaitu saya karyawan Pak Haryanto. Dulu satu krunya berapa mas? Masih sama, nggak ada perubahan. Aku bikin sistem kerja anak-anak kalau dulu bisnya masih dikit, itu tak skema. Dulu aku bikin mereka 7 PP jalan, 3 PP libur. Dulu tak skema kayak gitu, jadi rata sama serepnya. Tapi begitu udah banyak bisnya udah nggak bisa ngatur kayak gitu. Jadi kebijakannya udah tak kembalikan ke anak-anak. Mereka enaknya gimana kerja, yang penting operasional nggak terganggu, mereka juga nyaman. Mas dulu itu kan Madura KPS tol kan nggak ada mas, nggak ada KPS tol Trans Jawa. Semua orang bebas masuk tol. Madura Pantura. Dulu punya Laksana kita masukin bisnya bekas, sasisnya bekas dulu. Itu jadi sejarahnya Pak Sutadi, Jangkrik Upo. Dulu itu Pak Tadi itu disuruh bapak ngidupin mesin bis selama 4 bulan itu dia di Tangerang. Begitu jadi bisa sasisnya dikirim ke Laksana dulu. Di garasi rame, banyak teman-teman. Semua kebijakan tentang kru dan operasional yang nentuin aku, mas. Dari awal. Batangan, serep aku semua nentuin. Kecuali zaman non AC masih bapak semua. Zaman AC ekonomi bapak. Sistem pembayaran kru gimana? Ya seperti biasa mas, 1 PP bayar 1 PP. Kuat mas Rio. Bagi anak ini sekali.